Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Fransmani dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 14S22012. Di sini, di sini saya ingin membuat video presentasi mata kuliah jaringan komputer dengan judul OSI model dan fungsinya pada setiap layar. Untuk memulai, kita harus memahami model OSI model OSI sebelumnya. Nah, model OSI adalah model arsitektur jaringan yang membantu dalam memahami bagaimana data bergerak melalui jaringan komputer. Sini kita mempelajari di dalam model OSI itu memiliki 7 lapisan. Nah, jadi lapisan pertama itu ada lapisan fisik, di mana lapisan fisik ini bertanggung jawab untuk transmisi sinyal seperti bit data. Nah, yang kedua ada tautan data. Nah, di lapisan 2 ini, fungsi lapisan 2 atau fungsi tautan data ini mengatur akses ke media transmisi, menangani kesalahan, dan aliran data. Nah, di ketiga ada lapisan 3 itu jaringan. Nah, fungsi dari lapisan 3 ini atau fungsi dari jaringan adalah untuk menangani routing data, memilih jalur terbaik untuk data yang dikirim. Nah, di keempat, lapisan 4 itu adalah transport, di mana fungsi dari lapisan 4 atau fungsi dari transport memastikan pengiriman data yang andal dan terurut antara aplikasi. Di lapisan 5 sampai 7 ini adalah lapisan fungsi tertingginya. Nah, di lapisan 5 ada sesi. Nah, fungsi dari lapisan 5 atau fungsi dari sesi adalah untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri komunikasi antara aplikasi. Nah, kita masuk di lapisan ke-6 adalah presentasi. Nah, fungsi dari lapisan 6 ini atau fungsi dari presentasi untuk mengubah data menjadi format yang dapat dipahami oleh aplikasi yang berbeda. Di lapisan 7 atau aplikasi. Nah, fungsinya adalah fungsi dari lapisan 7 atau fungsi dari aplikasi adalah untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Kita next. Nah, di sini ada contoh penerapan email. Jadi, di lapisan aplikasi, pengguna menulis dan mengirim emailnya. Lalu masuk ke lapisan presentasi, email diubah ke format standar. Masuk lagi ketiga, di lapisan sesi, koneksi terbangun antara pengirim data dan penerima. Nah, masuk ke lapisan transport. Nah, masuk ke lapisan transport, email dibagi menjadi paket data. Nah, masuk kita ke lapisan jaringan, paket data diarahkan ke server email penerima. Nah, masuk kita ke lapisan tautan data. Di sini lapisan tautan data ini paket data dikirim melalui jaringan. Nah, kita masuk ke lapisan fisik, data ditransmisikan dalam bentuk sinyal listrik. Nah, di sini saya memiliki gambar. Jadi, fungsinya adalah penjelasannya seperti ini. Fungsinya, nah, jadi diagram ini menggambarkan perjalanan sebuah email dari pengirim ke penerima melalui internet. Proses di pembuatan email. Proses dimulai saat pengguna membuat email menggunakan aplikasi email seperti Outlook atau Gmail. Nah, lalu isi email termasuk teks, gambar, atau lampiran disusun dalam format tertentu yang dapat dipahami oleh komputer. Lalu dikirim ke SMTP server. Di SMTP server, setelah selesai dibuat, email dikirim ke server SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol milik penyedia layanan email pengirim
seperti Gmail, Yahoo. Nah, di SMTP server bertugas meneruskan email ke server tujuan, masuk ke resolusi DNS. Nah, di resolusi DNS ini, alamat email penerima mengandung nama domain. Ya, lalu SMTP server akan meminta DNS atau domain name system untuk menerjemahkan nama domain tersebut menjadi alamat IP. Atau IP ini bisa IP itu adalah sebuah deretan angka yang unik untuk setiap perangkat di internet. Nah, lalu pencarian MTA. Setelah mendapatkan alamat IP, SMTP server akan mencari mail transfer agent atau MTA yang bertanggung jawab atas domain tujuan. Nah, di MTA ini adalah program yang mengelola pengiriman dan penerimaan email pada sebuah server. Penerimaan email oleh MTA. MTA tujuan menerima email dari SMTP server pengirim. Email kemudian disimpan sementara di dalam kotak masuk pengguna di server MTA. Ya, lalu pengambilan email oleh pengguna. Pengguna penerima dapat mengakses emailnya menggunakan aplikasi email di komputernya. Aplikasi email ini akan terhubung ke MTA tujuan menggunakan protokol IMAP atau Internet Message Access Protocol atau POP. POP 3 itu adalah Post Office Protocol version 3. Nah, di IMAP ini memungkinkan pengguna mengakses email ke perangkat dari berbagai perangkat tanpa harus mengunduh seluruh email ke perangkat tersebut. Perubahan yang dilakukan pada email di satu perangkat akan tercermin pada perangkat lainnya. Nah, di bab 3, mengunduh seluruh email dari server ke perangkat pengguna, perubahan yang dilakukan pada email di satu perangkat tidak akan tercermin pada perangkat lainnya. Next, di sini adalah manfaat memahami OSI. Nah, jadi di satu itu adalah pemecahan masalah. Dia memudahkan identifikasi masalah jaringan dengan memahami fungsi setiap lapisan. Yang kedua adalah pengembangan jaringan, di mana membantu dalam mendesain, mengimplementasikan jaringan yang efektif. Lalu ketiga ada keamanan jaringan, membantu memahami bagaimana setiap lapisan dapat dikonfigurasi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, di sini kesimpulan yang pertama itu ada model OSI, yang kedua lapisan membagi fungsi menjadi jaringan menjadi 7 lapisan. Lalu yang ketiga ada keuntungan yaitu memudahkan troubleshooting, pengembangan dan keamanan. Nah, sumber referensinya dari buku dan artikel. Nah, di sini adalah tantangan dan peluangnya. Di globalisasi membuat interkoneksi jaringan lebih penting. Nah, di keamanan menjadi prioritas utama dalam jaringan modern. Nah, lalu kita ada di komputasi awan itu membuka peluang baru dalam arsitektur jaringan. Nah, di sini aplikasi dan pengembangannya. Pertama itu ada pengawasan, memantau dan mengelola kinerja jaringan. Nah, yang kedua ada troubleshooting, menegakkan troubleshooting jaringan yang efisien. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan ini adalah untuk membangun infrastruktur jaringan yang kompleks. Nah, dari presentasi saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya model OSI yang merupakan fondasi penting dalam memahami jaringan komputer. Dengan memahami model OSI, kita dapat lebih efektif dalam membangun, memelihara, memecahkan masalah jaringan. Sekian dari presentasi saya. Jika saya ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.